Hai Bun, teman-teman, alhamdulillah saya masih dikasih sehat nih. Senang masih bisa menyapa teman-teman kembali. Gimana nih hari-harinya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, segala rutinitas di peran kita masing-masing. Sebelumnya saya terima kasih banget ya buat teman-teman yang mendukung, yang nyemangatin, yang selalu minta saya ngobrolin tentang hidup sederhana atau hidup minimalis. Masya Allah banget, saya berbagi apa yang saya bisa ya teman-teman, dan apa yang memang saya kerjakan, bukan sekedar tahu. Terima kasih sekali atas semangatnya. Mungkin yang belum bisa saya penuhi belanja mingguan ya teman-teman, karena memang saya nggak ngerjain itu. Saya belanja itu secukupnya saja, sekitar 1 atau 2 hari yang benar-benar saya memang butuh. Saya nggak pernah nyetok makanan yang terlalu banyak di kulkas, apalagi sayuran teman-teman. Kalau untuk buat video di pasar, satu video full hanya suasana pasar, sepertinya saya belum punya rasa percaya diri sejauh itu sih teman-teman. Sebab itu saya sekilas-sekilas saja karena mampunya cuma segitu. Yang penting ada menurut saya ya teman-teman. Ya pelan-pelan, nanti ada keberanian juga mungkin ya. Apalagi kalau ke pasarnya di pagi hari ya teman-teman, sekitar jam 6-an pagi itu Masya Allah suasana pasar tuh rame banget. Jelas saya nggak punya rasa percaya diri dan kadang tuh bingung mau ngerekam dari mana karena orang banyak banget. Kalau misalnya saya belanja atau masuk pasar itu sekitar 2-3 kali 1 minggu, ya setidaknya adalah 1-2 menit saya rekam yang penting-pentingnya menurut saya aja tuh teman-teman. Nah ini saya goreng ikan, tapi saya lupa nih teman-teman nama ikan ini apa. Juga ada telur dadar andalan ya, emak-emak itu pasti selalu dadar telur, karena bagaimana kalau itu yang memang wajib sih telur dadar itu di rumah, ataupun telur ceplok. Nah kembali lagi nih ngobrolin tentang hidup sederhana atau hidup hemat ya teman-teman. Belajar memahami angka cukup kita, tapi tetap setiap orang, setiap keluarga di rumah tidak bisa disamaratakan, karena setiap orang pasti beda-beda ya dalam pemahamannya atau mengatur cara-caranya masing-masing untuk kebutuhan dapur atau kebutuhan lainnya. Nah kalau saya nih ya teman-teman, dimulai dari tarik napas yang panjang, hembuskan, lalu tuh kita bersyukur sehingga kita bisa berpikir dengan enak, santai. Kita pikirkan apa sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk hidup ini, kebutuhan kita di rumah, di dapur, yang lebih penting dan cukup untuk kebutuhan kita dengan keluarga. Satu contoh nih ya teman-teman, masalah pakaian. Nah saya yang paling butuh banget setiap hari pasti mesti ganti-ganti yaitu daster. Karena daster kan mudah robek ya teman-teman. Pasti setiap bulannya beli 1 atau 2 baju daster. Tapi kalau baju jalan yang memang jarang dipakai ya saya nggak beli kalau nggak butuh atau nggak rusak, atau lagi pengen suka dengan barang lain, ya barang yang ada di rumah dikasih ke orang yang memang bakal suka pakai baju kita itu. Nah kalau saya gitu tuh, daster itu wajib sih kalau saya, tiap hari kan ganti. Kalau untuk perintilan dapur setiap bulannya menurut saya nggak apa-apa sih disisihkan untuk beli ya teman-teman, tapi bukan untuk ngoleksi ya, kalau menurut saya seperti itu. Contohnya nih, kalau saya beli perintilan dapur seumpama toples, ada satu barang yang saya suka, saya beli satu model barang itu 2. Jadi setiap saya beli barang, saya butuhnya cuma 2 aja, yang penting lebih dari 1, tidak lebih dari 2. Nah kalau saya seperti itu tuh teman-teman. Dan kalau menurut saya seperti toples atau kotak-kotak makanan gitu ya nggak apa-apa dibeli, karena ada saatnya, seperti kalau ada acara gitu bakal dibutuhkan banget. Seperti kalau umpamanya tetangga atau keluarga teman pulang mau bawa makanan, kan itu lumayan digunakan ya teman-teman.
Sebab itu saya punya prinsip sejak dulu kalau mau beli barang itu beli barang baru, barang lama yang memang benar-benar nggak bakalan saya pakai, saya sediain kardus, saya masukkan tuh di dalam kardus. Kalau memang udah banyak yang terbengkalai di atas meja atau di dalam lemari nggak ada gunanya dan saya yakin itu bakal nggak kegunakan gitu ya teman-teman. Jadi saya sisihkan di tempat yang memang nggak saya lihat gitu kalau saya. Nah lanjut di luar ya teman-teman, ini saya mau carikan anak jajan, kebetulan cemilan anak di rumah udah habis. Alhamdulillah sudah di akhir video nih teman-teman. Gak terasa ya kalau ngobrol-ngobrol yang ada nilainya. Semoga ada manfaatnya dari obrolan kali ini. Kalau ada salah-salah kata ataupun tulisan mohon dimaafin ya. Ambil baiknya, buang buruknya dari video sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa jaga ibadahnya, jaga lisannya, jaga hatinya, juga selalu berpikiran positif, selalu bersyukur tentunya teman-teman, agar rezekinya ada manfaat dan berkah.